Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Rumah A1 bersama konten baru kami yang berjudul Breakout Room. Having a break, let's join Breakout Room Talk. Oke, udah kayak YouTube yang lain ya ini ya. Mungkin ini akan sama seperti YouTube yang sering kalian tonton, yang di YouTube itu atau di TV acaranya mirip-mirip. Ya mungkin kesenangan tersendiri buat saya yang tiba-tiba punya acara YouTube. Sedangkan saya ya nggak mau kalah sama teman saya yang punya YouTube makan-makan itu, ya, yang masak, makan, enak. Ya, saya nggak mau kalah sama dia ya. Nanti kita lihat seperti apa endingnya. Oke, pada kesempatan hari ini saya tidak ada sendiri, saya bersama salah satu teman saya karena di acara ini kita akan mengupas tentang beberapa guru-guru dari A1, mungkin dari sisi lainnya. Pada kesempatan hari ini saya bersama seorang guru yang masih muda, beliau berprestasi, lalu dia juga seorang MC, dulunya juga seorang penyiar radio. Dia mempunyai sebuah karya, sebuah buku yang nanti akan ditunjukkan, yang kalau tidak salah sudah dicetak sebanyak 5.000 kopi. Ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Widi Suryanto SS. Halo. Oke, gimana kabarnya Pak Widi? Baik Pak Rian. Pak Gimana? Rian apa kabar? Baik, terima kasih Pak Widi. Sekarang sedang sibuk apa? Ya, fokus untuk pekerjaan. Kalau denger kalau nggak salah sekarang lagi budidaya enceng gondok ya Pak ya? Enggak ya? Enggak. Jualan kolak biji salak mungkin? Enggak. Oh, enggak juga ya. Terus sedang sibuk apa Pak selain mengajar di A1 ini? Ya, kita tentunya selain fokus untuk mengajar, ya kadang-kadang di sela mengajar itu kita butuh refreshing. Ya, mungkin kadang juga bermain game seperti anak-anak zaman sekarang. Gamer juga ya Bapak ya? Sedikit. Ya, dulu karena dulu seneng kayak game-game seperti Mobile Legends cukup main seneng. Mobile Legends juga. Main Mobile Legends main juga, cuma itu sudah dulu. Sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang flashback ke ya game zaman dulu. Kalau Pak Rian mungkin tahu Clash of Clans, COC ya. Oh, mungkin mulai kembali bernostalgia. Masih ada yang main ya Pak itu ya? Masih ada. Oke. Selain bermain game, mungkin ada kesibukan yang lainnya? Masih membuat karya apa? Kalau mau membuat karya masih dipikirkan Pak Rian. Masih dipikirkan. Masih dipikirkan, di konsep dulu. Oke. Di sini kita akan mengupas tuntas seluk-beluk dari Pak Widi. Mungkin kalian teman-teman atau para siswa atau siapapun yang menonton acara ini, Pak Widi ini adalah seorang sarjana sastra. Benar ya Pak? Betul, SS ya, sarjana betul, sastra. sarjana Kalau sastra. boleh tahu mungkin perbedaan dengan yang lainnya apa Pak? SS itu sama kalau saya kan SPD ya. Ya, kalau sepengetahuan saya sarjana sastra itu lebih ke ilmu murninya. Jadi kami fokus ke ya bidang-bidang sastra yang benar-benar mungkin di bidang pendidikan itu tidak ada, di kami ada. Sebaliknya kami tidak ada di bidang pendidikan ada. Contohnya ya kami mungkin tidak dibekali cukup banyak hal berkaitan dengan dunia mengajar. Sebaliknya kami dibekali bagaimana praktik harus bermain dalam dunia sastra, ada bermain teater, itu kami mungkin cukup banyak dibekali dalam hal itu. Tapi untuk lebih lengkapnya mungkin pihak akademiknya yang lebih tahu Pak. Gitu ya, Pak, ya. Oke, baiklah kalau gitu. Mungkin teman-teman juga perlu tahu Pak Widi ini sudah mengeluarkan satu buah buku. Ini sih Pak, boleh ditampilkan bukunya. Nah, sebuah buku yang berjudul Akar yang Bertanya di Manakah Air Berada. Mungkin buku ini kalau saya juga membaca buku ini, saya sempat membaca buku ini sampai tamat kebetulan. Ya, tapi saya mulai dari halaman akhir dulu. Oh, ternyata lumayan bagus isinya. Terus saya baca, oh ternyata seperti ini. Apakah kalau boleh saya tanya, apakah buku ini berdasarkan kisah nyata dari Pak Widi sendiri? Iya, kalau ditanya apakah ini berdasarkan kisah saya, memang ada sebagian kisah saya yang saya masukkan di sini. Tetapi tokoh-tokohnya itu Ganti, bukan ya, representasi dari saya, tetapi ada representasi dari anak-anak yang memang dulu di sekitar saya. Gitu. Ya. Cuma tetap ada kisah saya yang saya tampilkan di situ. Oke, mungkin biar tidak salah, mungkin bisa diceritakan sinopsis sedikit Pak tentang buku ini, tentang apa?
Ini berarti sekalian promosi nih ya. Ya, siapa tahu nanti setelah ini bukunya jadi laris manis gitu ya di puji Tuhan, puji Gramedia. Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan Pak Rian tadi sudah tercetak 5.000 lembar, ya saya mensyukuri itu dan berharap sampai di situ. Cuma kenyataannya tidak sampai segitu. Ya, kalau buku ini sebenarnya menceritakan tentang 3 bocah SD bernama Han, Arka, dan Volan. Nah, ketika bocah SD ini mempunyai suatu pengalaman hidup di sebuah panti asuhan, di mana di situ banyak sekali keterbatasan yang mereka alami. Nah, di buku ini diceritakan lebih menggali gimana situasi di panti asuhan yang mungkin orang-orang pada umumnya tidak tahu, begitu ya. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana secuil-secuil kisah yang tidak orang tahu dan di sini dimunculkan, begitu ya. Untuk lebih jelasnya memang Harus beli bukunya ya, harus Pak, beli ya? bukunya. Iya, kita tidak bisa menjelaskan keseluruhan, jadi tetap Kadang kalau lebih gini, Pak. Kadang lebih asik ketika kita membaca buku theater varian. of man-nya Iya, jalan gitu ya, betul. Pak, ya? Imajinasi kita menjadi lebih Benar jalan. banget. Saya kalau membaca bukunya seakan kembali ke masa kecil. Soalnya ini cerita tentang waktu SD, ada suka dukanya, ada banyak tentang pertengkarannya. Saya pikir dulu Pak Widi suka bertengkar. Soalnya di buku ini banyak cerita tentang itu. Oke, kalau saya baca ini settingnya dulu di kita menceritakan sedikit tentang bukunya ya. Saya kira dulu itu buku ini adalah Pak Widi. Jadi saya tanya apakah dulu kalau di setting buku ini kan dia berasal dari Banyuwangi, kemudian dia pindah ke Lumajang. Apakah Pak Widi dulu juga demikian? Pak Widi dulu akhirnya di mana? Saya lahir di Banyuwangi, Pak. Sama ya? Sama. Ya secara konsepnya memang ada yang saya masukkan di sini kisah saya, Pak Rian. Oh, gitu ya. Ya memang buku ini ya benar diceritakan Pak Rian tadi bahwa dimulai dari kisah tahun 2004, ya tahun 2004 Itu di buku waktu ini. Bapak SD ya? Berarti Ketika saya tuh kelas 5 SD, nah kemudian saya mungkin sedikit dibohongi oleh bapak saya ya. Itu Bapak cerita dari Bapak sendiri ya? Dari bapak saya dulu. Bukan saya dulu. dari buku ya? Bukan dari buku ini. Oke. Nanti ada hubungannya dengan buku ini. Jadi kelas 5 SD saya ya mungkin sedikit dibohongi oleh bapak saya. Jadi bapak saya tuh bilang, "Nak, kamu kalau sekolah di sini, kamu nggak bisa sekolah tinggi, Nak. Nggak jadi Kamu apa-apa. ya nggak jadi apa-apa, nggak bisa sekolah tinggi. Saya kirim ke Lumajang, di sana ada sekolah. Nanti kamu sekolah dengan teman yang banyak. Pokoknya kamu ikut aja di sana, patuh. Pasti nanti suatu saat kamu akan dapat jalannya." Oke, karena bapak saya bilang di sana menyenangkan kok. Pasti Bapak senang karena senang. banyak. Iya, terus akhirnya saya oke lah karena bapak saya bilang begitu, saya ikuti. Waktu itu kelas 5 SD, saya mungkin belum punya pikiran Kelas 5 apa-apa. SD. Kelas 5 SD. Nah kemudian singkat kata saya dibawa ke Lumajang, tepatnya di Desa Kedungrejo, di sebuah panti asuhan. Ya, waktu itu Ini boleh musiknya agak melo kadang sedikit, kalau boleh ya? menceritakan itu apa ya Pak Rian ya? Membawa emosi sendiri ya Pak ya? Betul. Mungkin ada ini kopi atau teh dulu mungkin Pak Widi Ya. boleh. Ya mungkin gitu ya. Jadi waktu itu saya ke sana terus kemudian akhirnya singkat cerita saya sekolah di sana tahun 2004 selama kurang lebih 6 tahun lah, 6 tahun sampai 2011 ya. 2010 Pak. Oh 2011. Berarti berapa 7 tahun? tahun, Pak. 7 tahun, sorry 7 tahun. 7 tahun ya, 6 sampai 7 tahun lah ya. Jadi saya kemudian ya tinggal di sana. Nah, kemudian setelah dari sana, kemudian ya singkat kata ketika saya kerja, saya punya pikiran kalau saya terus hidup dengan bayangan saya waktu masa kecil gitu ya, saya tidak akan sembuh gitu ya, saya tidak akan sembuh. Oke, Pak. Ada sebentar ya. Ya. Ada tisu, ada minum. Mohon dibantu. Ini kalau Kayaknya ini bukan hewan ini ya, tapi ya. ya ini Ini kan memang kita cerita ya. real apa Ya. adanya dari Pak Widi. Oke. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke cerita. Jadi waktu saya kerja, saya harus istilahnya harus
move On. ya, move on dari kehidupan saya, dari trauma saya ketika kecil. Hingga akhirnya saya mencoba untuk menciptakan buku ini, gitu ya. Sebagai Ya, ya. begitu Varian. Nah, kisah di sini memang tidak kisah real saya, bukan. Tetapi Latar belakangnya ya, latar belakangnya memang ada satu sisi kehidupan saya yang ada di situ. Ya, satu sisi kehidupan saya ada di situ. Hanenda itu salah satu tokoh di situ. Kemudian saya di situ sebenarnya representasi saya itu adalah Arka. Tetapi bukan satunya saya, tetapi kisah Arka di situ memang merupakan kisah, ada kisah-kisah saya di situ. Kemudian Volan itu juga ada kisahnya juga. Memang benar-benar bukan teman saya, tetapi seorang adik tingkat yang memang latar belakangnya dia dulunya papanya seorang pilot, ya, hingga akhirnya ada kecelakaan, hingga akhirnya dia sendiri. terus di panti Nah, asuhan akhirnya juga. dia dikirimkanlah ke Oke. panti asuhan itu. Ya, kalau boleh tahu Pak Widi, itu teman-temannya sekarang masih kontekan nggak Pak Widi? Eh, Dengan yang asli? Tidak, Tidak. sudah tidak ada. Sorry Pak Rian, Pak Rian. Iya, ya silakan. Jadi kisah Arka, representasi saya memang bukan seutuhnya saya ya. Han itu sebuah tokoh imajinasi saya. Untuk yang Volan itu ada juga anak di situ, tetapi sebenarnya bukan seorang cowok tetapi cewek. Saya jadikan itu sebagai sebuah imajinasi saya, cerita saya, begitu. Ya. Ya. Ya mungkin itu tadi sedikit cerita tentang mungkin bisa dibilang masa kecil dan juga sekalian dengan bukunya. Ya. Berarti Pak Widi ini kecil di Banyuwangi hanya sampai kelas 5 SD Kelas ya? 5 SD. Setelah itu dari kelas 5 SD, SD-nya berarti di Panti ya Pak ya? Ya, SD, akhirnya SMP, di Pantai, SMA SMP juga? Ya, sampai SMA. Jadi pokoknya kami itu sudah seperti pokoknya kalau di Panti, ya sekolahnya di SD di sini. Di dekatnya SMP Panti sini. itu ya? Kecuali SMA. SMA Sudah. agak jauh. Dekatnya gitu ya. alun-alun. Di kota gitu ya berarti ya? Gitu. Oke. Ini berarti ini boleh dilanjutkan nggak Pak? Tidak apa-apa, dilanjutkan aja. Nggak apa ya, Ya. kita ya. Saya penasaran tentang tentang apakah Pak Widi sudah kembali lagi ke sana atau maksudnya apakah hubungan dengan mungkin suster yang di panti Ya. atau teman-teman di sana masih baik atau sudah lama ditinggalkan? Oke, Pak Rian. Kalau mungkin ada yang membaca buku saya di sini, ada tokoh yang bernama Suster Angelina. Iya. Dan memang itu sungguh beneran ada. Suster Angelina yang menjadi pembina kami waktu itu. Sebenarnya tidak hanya Suster Angelina, tapi ada suster-suster yang lain. Untuk kontekan saat ini masih kontekan. Kalau pergi ke pantinya, saya mesti rutin Pak. Setiap Natal saya pasti ke sana. Sana ya. Kemudian kalau 2 tahun ini mungkin karena pandemi saya tidak ke sana. Tapi kalau normal pandemi saya pasti ke sana kesana. setiap Natal, pasti ke sana. luar Minimal biasa. seperti itu. Oke. Gitu. Pak Widi ini berapa bersaudara? 4. Bapak Widi yang ke? Jadi 1 itu kakak angkat, 2 kakak asli ya, kakak kandung, Mas, terus kemudian adik saya. Adik saya ada perempuan. Oh, berarti Bapak yang ketiga. Ya? Saya ketiga. Pak Widi yang satu-satunya yang Semuanya semuanya disekolahkan di panti. Ya mungkin ya kita tidak tahu alasan dari dulunya, kita nggak tahu. Mungkin sekarang Pak Widi sudah dapat alasannya atau bagaimana. Tapi dulunya mungkin cita-cita luar biasa dari orang tua Pak Widi agar Pak Widi bisa sukses tidak hanya di desa seperti orang tuanya, mungkin ya kita nggak tahu, tapi bisa lebih dari itu. Nah, oke. kalau berarti kan kecil berarti Pak Widi itu sama Banyuwangi ikatannya agak, soalnya gini Agak kurang. saya dulu pernah waktu awal-awal di sini saya bilang ke Pak Widi, saya mau ke Banyuwangi, saya mau ikut ke Banyuwangi, di sana ada apa? Beliaunya nggak bersedia, katanya saya jarang pulang. Malah orang tua saya yang sering ke sini di Surabaya. Jadi saya jarang sekali ke Surabaya. Saya malah jarang pulang. Kalau pulang itu malah kesannya gimana gitu. Berarti ikatannya Ya kurang karena nih, Pak, ya? gini Pak, karena kan saya tumbuh jadi dari kecil kemudian besar itu tidak di Banyuwangi. Malah Makanya di Lumajang ya berarti ya. hubungannya enggak terus. Saya
daerah-daerah banyak itu saya nggak tahu, Nggak hafal ya. nggak hafal. Tapi kalau di Lumajang pun juga nggak tahu karena kan lingkupnya saya hanya hidup di sebuah tempat yang dikelilingi tembok-tembok. Ya saya kemana-mana juga nggak bisa. Gitu. Oke, mungkin ya ini sedikit emosional ya. Ada hal yang menurut Pak Widi bisa apa ya, bisa dibagikan hal-hal yang ya kita yang senang-senang aja ya. Hal-hal yang paling Pak Widi senangkan ketika berada di tempat itu. Untung Ada nggak? ini, untung pertanyaan senang ini. Wah saya ini kalau Saya tadi membahas lihat Pak Widi nangis sudah nggak sanggup, jadi kita tanya yang seneng-seneng aja ya Pak ya. ya, aduh kalau membahas masa ini saya saya nggak kuat Pak Rian memang. Ada semacam yang bisa yang tidak bisa saya lupakan. Ini kalau di acara TV ratingnya sudah luar biasa. Ya, kita tunggu dulu, mungkin kita butuh waktu ya untuk mendengarkan ini. Oke. Jadi kalau untuk masa-masa senang itu cukup banyak senangannya. Jadi kalau misalnya saat-saat Pasca, saat Natal seperti ini kan musim-musim liburan, Pak. Musim-musim liburan tuh biasanya di sana kalau di panti asuhan itu lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Ya, karena banyak temannya, akhirnya kami bermain seperti bermain ya basket, mau sepak bola, mau tenis meja, mau badminton, memang ada di situ. Ya. Jadi kebersamaan dengan teman-teman yang mungkin sama-sama seperjuangan, itu memang membuat kita senang bareng. Mungkin itu ya. Terus kemudian kalau Natal tuh biasanya yang kami tunggu waktu kami di sana itu biasanya kalau ada donatur yang datang itu kemudian mereka berkunjung memberikan bingkisan, entah itu ya kadang-kadang snack, kadang-kadang hadiah gitu ya Pak ya. Hadiah, kadang-kadang juga uang saku. Uang saku. Nah itu karena memang uang saku kadang-kadang sudah dikasihkan ke anak-anak panti sana, terus kemudian boleh dibuat buat beli jajan, atau beli apa begitu. Jadi itu mungkin masa-masa yang seneng. Kalau malam Natal gitu rasanya seneng Pak. Kalau malam Natal, kalau saya ingat memori itu kadang-kadang kami kumpul bareng gitu ya, sambil nunggu malam Natal, mungkin juga malam pergantian tahun baru, mungkin itu. Jadi kebersamaan di sana itu sangat terasa gitu ya. Itu yang membuat ya saya membaca bukunya sih, soalnya saya bertanya-tanya ini sungguhan Pak Widi atau tidak ya. Soalnya Pak Widi itu cukup tertutup ya terkait kehidupan pribadinya ataupun mungkin masa mudanya, masa kecilnya cukup tertutup. Saya dulu kenal Pak Widi, dia tidak akan menceritakan yang lalu-lalu, pasti menceritakan berita sekarang atau cita-citanya masa depan mungkin. Tapi kalau yang seperti ini mungkin ini kalau istilahnya orang bilang di YouTube ini baru di YouTube ini ya Pak ya. betul. Ya, baru di sini ya. Saya terbuka ya. Mau terbuka baru sini. Oke, jadi kita tahu nih Pak Widi dulunya seperti apa, berjuangnya seperti apa. Terus dari panti, dari Lumajang kok tiba-tiba langsung, ya saya nggak tahu langsungnya ya, tapi tiba-tiba sekarang bisa saya ketemukan di A1 ya. Kok bisa di A1 Pak? Ya, jadi kalau di panti asuhan itu kan gini Pak, SD sampai SMA kami disekolahkan. Iya. Ini nggak ada minum ya. Ini butuh ketenangan kalau menceritakan ini semua. Minum. Ya, oke sampai cerita Pak ya. Biar jadi dipesankan dulu Pak ya. Ya, kalau dari SD berat ya Pak ya. Ya mungkin kita nggak apa-apa, ditunggu tenang aja Pak. Mungkin nanti bisa diedit. Silakan Pak. Harusnya ini ada meja ini kan kosong ya, bisa dikasih kopi gitu ya, bisa dikasih teh atau apa gitu ya, biar nggak kosong. Nanti kalau ada bintang tamu ternyata nangis, narasumbernya mengeluarkan air mata, nggak sanggup. Ya seperti saya ini kan ada minum setidaknya lega ya. Ya. Ternyata ngode ya dari tadi ya. Oke. Saya cerita lagi Pak ya.
Jadi ketika memang hidup di panti asuhan itu dari SD sampai SMA kami disekolahkan, Pak. Dan itu memang sudah programnya di panti asuhan tersebut. Kemudian untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kami harus ya istilahnya dalam tanda kutip berkompetisi. Ya, berkompetisi. Berkompetisinya begini. Tidak hanya pintar oke. Jadi syarat utama ketika kami bisa kuliah, itu yang pertama itu adalah pintar memang harus. Iya. Yang kedua tapi kita punya attitude yang baik. Jadi selama proses di panti asuhan itu kan ada banyak sekali kegiatan, mulai piket dan sebagainya lah. Dan itu semua diperhatikan. dinilai ya Pak ya. Ya. Yang ketiga adalah sebuah keberuntungan. Kalau kita pintar, kita baik tetapi tidak beruntung, mungkin itu juga tidak Gagal, bisa. ya. Karena apa? Setelah SMA selesai, itu sudah cut. Kami tidak ada kesempatan untuk berkuliah. Kesempatannya adalah kalau tidak ada donatur yang membiayai, Cukup berarti. maka kami akan ditempatkan ke beberapa ya toko mungkin, ke beberapa Iya, tempat iya. usaha gitu ya. Langsung Sehingga kerja. tetap ada faktor keberuntungan di situ. Nah, sehingga ya kebetulan di angkatan saya itu, jadi angkatan saya waktu di panti asuhan itu 5 anak yang sama-sama angkatan saya gitu, 5 anak, dan kebetulan dulu itu ada 3 anak yang dikuliahkan. 3 anak dikuliahkan oleh donatur, termasuk saya begitu. Tapi untuk melalui itu ya sekali lagi Pak, pintar memang dibutuhkan. Kedua dia harus baik, secara attitude harus baik, dan yang ketiga sekali lagi Beruntungan. keberuntungan. Tanpa itu Mustahil tidak bisa. ya, Pak ya? Mustahil. Gitu. Ya mungkin bisa dibayangkan ya bagaimana perjuangannya. Kita harus pintar, belum lagi kita nggak boleh semena-mena ya, kita harus berkelakuan baik istilahnya, dan yang terakhir ini ya nggak bisa dicari. Cuman kalau keberuntungan kan kita nggak nyari ya, datang sendiri ya. Mungkin Pak Widi dapat di situ. Terus setelah dapat donatur itu berarti Pak Widi istilahnya kayak beasiswa gitu ya Pak ya. Betul. Jadi akhirnya saya dikuliahkan. Kebetulan saya itu dikuliahkan di Jember waktu itu. Ya di Jember. Terus lulus hingga akhirnya ya saya langsung melamar ke sini, ke Surabaya, ke ke Petra lah. Saya langsung melamar pekerjaan di Petra dan kebetulan ditempatkan di A1 ini. Kalau boleh tahu sebelum ke Petra ya Pak, tadi di Jember di Universitas apa Pak? Universitas Jember. Oh, Universitas Negeri Jember ya berarti ya. Oke, di jurusan Sastra Indonesia. Betul. Bukan pendidikan bahasa dan sastra ya? Bukan, Beda bukan. Sastra Indonesia. Murni sastranya, Pak. Kenapa Pak milih sastra Pak? Awal mula saya suka dengan atau memilih jurusan itu, saya flashback ke waktu saya SMP. Memang waktu saya SMP itu Pak, saya senang dalam dunia tulis menulis itu saya senang. Berlanjut ketika saya SMA, saya tambah senang. Mungkin saya pernah cerita ke anak-anak gitu ya, bahwa ketika dulu SMA, sekolah saya itu tidak terlalu besar gitu ya. Perpustakaan itu sering tertutup karena petugasnya itu merangkap sebagai petugas TU di depan. Hingga penjaga perpustakaan itu tidak ada. Tutup gitu ya. Tutup. Gitu ya. Nah, sering saat istirahat itu saya harus ke TU tersebut, ke petugas tersebut, minta kuncinya, Untuk kemudian masuk ke perpus. saya izin. Awal-awal ditemenin Pak, saya diantar ke sana, kemudian ya meskipun ditinggal gitu ya, terus kemudian ketika nutup masih diikuti. Lama-kelamaan kan itu sering Pak, kadang-kadang saya Bapak yang pegang kunci saya pinjam kuncinya, sudah selesai begitu. Nah, berawal dari situ Pak, itu juga diikuti pada tahun saya lupa ya. Pokoknya ketika SMA, ketika 2012 sebuah mungkin ya. saya lupa. Sebuah cerpen saya itu dimuat di buletin gereja dan itu sudah dapat honor Pak. Jadi satu cerpen saya itu dimuat, kalau nggak salah ketika saya SMA, dimuat di buletin di gereja di Jember. Nah, itulah pertama kali saya merasa senang banget karena ya saya otomatis di panti asuhan itu kan tidak dapat uang saku, tidak dapat apa-apa gitu kan. Waktu itu saya ingat betul 50.000 untuk tulisan pertama. Untuk tulisan pertama saya. Oke. Begitu. Nah, dari situ saya timbul keinginan bisa ya, jadi duit ini gitu ya. Mungkin ini jalan saya untuk ke situ begitu ya. Sehingga akhirnya ya saya
memutuskan untuk sekolah di situ atau berkuliah di sastra itu. Berarti Begitu. memang suka ini ya Pak ya, suka baca ya memang ya awalnya ya. Kalau baca suka, menulis juga lumayan begitu. Meskipun ya kadang-kadang karena kesibukan kita akhirnya karena banyak tugas-tugas yang kita lakukan mungkin kadang-kadang Jadi, itu berkurang begitu ya. Oke, terus di Universitas Jember itu tadi selama berapa tahun? Kalau boleh 3 tahu? tahun 6 bulan. Oh, 3 tahun. Oh, 3 tahun cepat 6 bulan. ya, luar biasa. Saya dulu 4 tahun kayaknya. Lupa saya. Oke. Oke, berarti ya lumayan cepat ya kalau 3 tahun 6 bulan kumlot ya Pak ya? Iya. Kumlot. Itu sebuah keberuntungan sih Pak Rian kalau saya boleh cerita. Banyak beruntungnya ya Pak. Ya banyak beruntungnya. Dari masa-masa yang suram, bukan suram ya, tapi menyedihkan ada banyak Masa beruntungnya perjuangan juga. lah. Masa Pak. perjuangan Yang betul. Jangan dibilang suram. Ya, jadi gini, saya cukup beruntung karena saya itu memang, ya saya juga tidak tahu ya, itu mungkin berkat tersendiri ya. Ketika saya menyusun skripsi, saya itu adalah satu-satunya mahasiswa yang boleh bimbingan ke rumah dosen. Jadi kalau mungkin biasanya mahasiswa itu sulit menemui dosen, tetapi saya Benar. tidak. Saya itu justru satu-satunya mahasiswa yang diminta untuk ke rumahnya untuk bimbingan skripsi. Ya itu luar biasa, sehingga dari situ waktu saya kuliah itu akhirnya terpotong cukup banyak karena memang saya juga ya punya keinginan yang kuat lah. Untuk segera lulus ya Pak ya. Betul. Benar. Ya, saya tahu alasan-alasan kenapa ada orang yang segera lulus, ada orang yang mungkin tidak buru-buru lulus, ada banyak faktornya di sana. Ya, mungkin ada ya seperti itu. Dari beberapa teman saya ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang normal 4 tahun. Tapi nggak apa-apa. Itu masing-masing. Yang 7 tahun Yusuf Kala aja jadi wakil presiden ya Pak. Ya. Jadi tidak ada pengaruhnya. Nanti di belakang akan Iya. berkompetisi lagi di dunia Betul, kerja. betul. Oke. Lalu setelah lulus dari Jember langsung ke Surabaya berarti Ya, Pak? langsung ke Surabaya. Tidak kembali ke Banyuwangi? Tidak. Tidak ada pikiran untuk bekerja di Banyuwangi Tidak ada sih Pak, sama sekali. nggak ada. Oke. Terus nah ini kita masuk ketika melamar di A1, langsung di A1 Langsung di melamarnya? A1. Oh, langsung diterima. Iya, langsung diterima puji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau saya boleh cerita lagi, sebelum saya diterima di A1 itu atau di Petra, sebelum saya sudah melamar ke beberapa tempat kerja. Dan ada 2 tempat kerja sebenarnya di area Surabaya juga. Iya. Nah, kebetulan 2 tempat kerja ini sudah sampai hampir tahap final. Hampir tahap final saya diterima di situ. Tapi kemudian akhirnya ada telepon nih sore hari dari Petra. Nah, akhirnya saya coba, saya belum terima 2 tempat kerja itu, hingga akhirnya saya coba di Petra ini, dan akhirnya kok saya lebih klik dengan yang Petra, akhirnya saya diterima di Oke. Petra ini. Dan langsung ditempatkan di A1. A1. Ya, kalau dibilang lebih tantangannya cukup besar ya Pak ya waktu itu. Karena Bapak kan Iya, berarti fresh graduate masuk di A1 umur berapa? kurang lebih 20, mungkin umur 22, 21 atau 22 mungkin ya. 21, Kalau nggak salah 22 ya. ya lumayan masih 22 muda lah juga ya, ya. 22. Ya. Dan bertemu dengan siswa kalau mungkin kelas 10 itu kan mungkin 15 tahun, 16 tahun dan sebagainya Iya, kan betul. selisihnya tidak jauh. Tidak jauh. Tantangannya apa Pak menjadi guru muda waktu itu? Ya, kita harus banyak belajar ya, karena jujur saja materi-materi yang di perkuliahan yang mungkin kita pelajari Beda ya Pak ya? berbeda dengan apa yang akan kita ajarkan ke para siswa, sehingga kita perlu belajar terus. Selain itu, bagaimana kita juga memanage kelas dengan baik, bagaimana kita memperhatikan sisi pribadi tiap anak-anak begitu kan. Jadi kita perlu banyak belajar untuk itu. Ya, itu mungkin itu tantangannya. Oke, berarti Pak Widi sambil kerja sambil belajar juga dengan Selalu seperti itu Pak, selalu seperti itu. Kita kan Ya, tentu benar-benar. belajarnya terus kalau menerus. kita nggak belajar kita nggak hidup ya Pak ya, kita nggak akan maju-maju. Betul. Oke, terus gimana selama berarti dari 2000 berapa tadi ya masuk A1 ya? 2015. Sekarang sudah 7 tahun. Hampir. Gimana kesannya selama 7 tahun ini berada di sekolah yang luar biasa ini? Ya, betul. Kesan saya terhadap sekolah ini memang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan pengalaman saya dulu kan pasti saya punya pikiran, wah luar biasa banget ini sekolah ini. Dengan banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, dengan ya
kita mau mengembangkan bakat apapun kita bisa di Ada. sini, ada gitu ya. Ya saya rasa itu kesan yang menurut saya tertanam dalam hati saya sampai saat ini gitu ya. Ya, terus kemudian kalau ke anak-anak sih memang namanya anak-anak masih butuh proses untuk memahami. Mencari Kadang-kadang jati diri ya Pak. Nah, ya, mencari jati diri, mereka perlu memahami sebenarnya orang yang lebih tua dari dia mungkin karena punya pengalaman yang lebih bisa menasehati, tetapi kan kadang-kadang anak-anak masih belum bisa menerima itu. Tapi anak-anak P1 ini memang luar biasa ya, maksudnya dari sisi prestasi juga oke, kemampuan mereka dalam bakat-bakatnya juga sangat-sangat banyak. Itu yang menurut saya juga itu menjadi sebuah kesan yang baik begitu ya. Luar biasa. Kalau bisa dibandingkan dengan sekolah waktu Pak Wes di SMA dulu mungkin berbeda, Jauh. berbeda ya Pak ya. Ya, bukan berarti saya tidak suka ya, tidak cinta dengan sekolah saya, tidak. Toh pada dasarnya kita berasal dari sekolah manapun, kalau kita memang punya bakat dan potensi, toh akhirnya saya bisa kok sampai sejauh ini, kan begitu ya. Jadi tidak masalah itu. Begitu. Tergantung gimana sih bakat dan potensi ya Pak ya. Iya. Dan juga kemauan ya mungkin. Oke. Keberuntungan juga mungkin boleh. Keberuntungan. Ya kalau yang terakhir ini mungkin ya kita perlu tanya ke Pak Widi gimana caranya dapat keberuntungan yang banyak ya. Ya. Ini sudah berapa menit ya ini ya? Sudah. Masih ada berapa menit? Oh, masih lama Pak. Masih bisa sampai nanti sore. Oke. Yang selanjutnya Pak, kita sudah sampai di A1. Apalagi ya? Oh ya, ini tadi bukunya buat yang berminat. Ada yang mungkin masih dijual di toko buku Gunung Agung mungkin. Enggak. Jadi ya? karena ini memang kami bekerjasama dengan penerbit Pustaka Kendra. Jadi kalau memang ada yang ingin membaca cerita saya, begitu ya. Di sini memang bukan real saya kisah saya secara utuhnya bukan, tetapi di sini ada kisah-kisah hidup saya yang terselip di sini. Sehingga kalau memang ada yang tertarik dengan kisah saya, silakan membeli buku ini, bisa menghubungi penerbitnya atau mungkin menghubungi Pak Widi langsung juga Bisa boleh. langsung ke Pak Widi. Boleh Lewat banget. saya juga bisa. Saya tahu kok harganya berapa ya. Nanti bisa lewat saya. Oke. Ini ada sedikit permainan Pak dari Oke. panitia. Boleh. Oke. Dari apa Gimana? ya? Bisa bilang tim kreatif, sorry. Ini di YouTube ya. Tim kreatif. Maaf. Terbiasa sama acara-acara di sekolah. Oke, Gamenya adalah fast question. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan cepat. Hitam atau putih? Putih, Putih atau biru? biru. Ya, seperti itu ya, kurang Oke. lebih seperti itu. Tapi nanti kalau ada jawaban yang menurut saya gimana, saya tanyakan alasannya. Oke, yang pertama, game atau olahraga? Olahraga. Kenapa Pak? Bukannya Bapak tadi suka main game, Tapi kalau dibuat pilihan saya lebih suka olahraga. lebih suka olahraga. Khususnya di olahraga apa? Badminton boleh, tenis meja boleh, Jago ya. sedikit. Oke. Di tenis meja sedikit, badminton mungkin ya sedikit juga. Oke. Sama sedikit ya. Sedikit, tapi pilihannya banyak. Lama-lama jadi bukit kok. Oke, yang selanjutnya tadi olahraga ya. Iya. Makan atau tidur? Makan lah. Oh, oke. Makan ya. Mm-mm. Sate atau mie ayam? Sate, Sate atau bakso? bakso, Bakso atau mie ayam? bakso, Oh, tetap bakso ternyata. Oke. Bakso atau pizza? bakso, Bakso atau spaghetti? Oh, bakso. Pak Widi ini pendiriannya teguh ya lumayan ya. Kalau yang tadi nggak suka Pak, kalau ditraktir pizza atau spaghetti itu Nggak suka, nggak suka ya? nggak suka. Saya nggak suka makanan pizza, saya nggak terlalu suka. Mungkin spaghetti juga terlalu suka. Oh aman, berarti konsumsinya nanti bakso murah. Ya, terus selanjutnya kopi atau teh? Teh, Teh atau boba? teh, Apalagi ya? Teh atau air putih? ya air putih lah. Oh, Lebih tetap sehat air, ya, lebih oh, sehat, air lebih putih. sehat. Bakso sama air putih. Lumayan. Kocak seperti murah. Ya bisa dibilang ekonomis lah nanti. Oke, terus ngajarnya Bapak lebih suka offline atau online? Offline. Offline ya. Kenapa Pak? Ya karena kita bisa lebih langsung bertemu dengan siswa. Jadi kita lebih enak kita lihat bagaimana ekspresi siswa, apakah mereka benar-benar Ngerti atau memahami enggak ya, Pak, ya? apa yang kita ajarkan atau Setuju tidak. sih, setuju. Betul, gitu. Tapi kalau saya lebih suka online ya Pak. Ya. Lalu apa lagi ya? Ngajar atau nulis buku?
Nulis buku. Nulis buku. Bapak ada rencana untuk menerbitkan buku lagi mungkin? Ya doakan saja ya Pak ya. Doakan saja ya. Iya. Ya, kalau rencana saya tahu pasti ada ya. Lalu apa lagi ya pertanyaannya ya? Ya mungkin itu saja sih Pak ya Itu saja. gamenya. Oke. Ini tadi saya juga bikin sendiri dari tim kreatif, kurang kreatif ini sepertinya. Oke, mungkin kita di babak akhir ya Pak, di Oke. closing. Mungkin saya sebagai sebagai pembawa acara, saya minta Pak Widi untuk memberikan kesan pesannya untuk siswa-siswa di A1. Mungkin dari ya kita tadi sudah dengar banyak pengalaman dari Pak Widi. Mungkin ada satu hal yang kita tidak bisa dapatkan dari guru-guru lain mungkin yang Pak Widi bisa Oke. sampaikan ke siswa. Ya, jadi untuk pesan kepada anak-anak saya, merasa beruntunglah karena mungkin kalian punya banyak fasilitas yang mendukung kalian, orang tua yang mungkin support kalian dalam sisi apapun itu. Gunakanlah keberuntungan kalian ini untuk terus mengembangkan bakat kalian, dan saya berharap kalian menjadi seseorang yang nanti berguna, bukan hanya pintar tetapi benar-benar berguna dan baik. Begitu Pak Rian. Luar biasa. Lalu tepuk tangan dong. Nah. Oke. Lalu pesan-pesan sudah. Lalu untuk A1 sendiri mungkin ada kata-kata nggak usah banyak-banyak, 3 kata saja yang menggambarkan sekolah kita dari A1. Oke, 3 kata ya. 3 kata Pak. Bukan Oke. 3 kalimat ya. 3 kata aja ya. Berprestasi, Berprestasi. oke. Oke. Menyenangkan, Tadi berprestasi oke, menyenangkan berarti. enggak, bukan. Oh enggak ya? Berprestasi, menyenangkan, kreatif. Kreatif. Luar biasa. Oke, terus yang terakhir mungkin satu pedoman atau quote atau mungkin ya cuplikan sedikit kata-kata mutiara yang Pak Widi sering pakai sebagai penyemangat yang bisa dibagikan buat semua. Oke. Kalau untuk kata-kata atau quotes lah mungkin ya, untuk quotes dari saya sendiri, untuk menjadi terang kita tidak perlu menjadi bintang. Cukup menjadi lilin kecil, tetapi itu sangat dibutuhkan. Lakukan hal-hal kecil, tetapi itu sangat diperlukan daripada sebuah angan-angan yang besar tanpa pernah dilakukan. Itu. Luar biasa. Seperti mendengar motivator Mario Teguh ya. Oke. Mungkin itu tadi bisa dijadikan deskripsi dari video kali ini. Ya, itu saja mungkin bincang-bincang saya dengan Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Oke. Kita akan mungkin bertemu lagi dengan acara-acara berikutnya, dengan bintang tamu atau narasumber kita yang berikutnya, dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Mungkin para siswa ingin siapa guru yang ingin ditampilkan di sini ya, bisa menuliskan di kolom komentar, atau mungkin ada request siapa, ataukah ya mungkin ada guru-guru favorit lah ya masing-masing dari siswa. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sampai ketemu di breakout room selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.